Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembaca setia di shyflash.com dan para pendengar yang tengah menyelami kegelapan malam melalui kisah misteri di channel Shyflash Misteri. Malam ini, kita akan kembali dibawa ke sebuah kisah yang berawal dari air hujan yang seolah membawa ratapan, sebuah pelarian yang dihantui oleh bayangan dan bisikan gaib. Sebuah kisah tentang seorang wanita biasa yang tanpa sengaja diseret ke dalam pusaran takdir yang jauh lebih gelap dan lebih kuno daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam keheningan malam yang dihiasi gemuruh petir, kita akan menyaksikan bagaimana ketakutan bisa menjadi jalan menuju takdir, bagaimana sebuah penantian arwah selama 15 tahun bisa mengubah segalanya, dan bagaimana cinta yang tulus bisa menjadi baju besi sekaligus mata rantai. Bersiaplah, karena kita akan memasuki padepokan Jaka Satria, menyusuri perkebunan pisang yang angker, dan mengintip ke dalam panti asuhan Melati Suci yang berdiri di antara dunia nyata dan alam baka. Dengarkan dengan saksama, karena setiap desiran angin bisa jadi adalah bisikan dari arwah yang penasaran, dan setiap senyuman bisa jadi adalah topeng dari dendam yang telah membatu selama berabad-abad. Mari kita mulai kisah ini. Hujan mengguyur kota dengan amarah, seolah langit turut menangis bersama Sri Rejeki. Butiran air yang dingin bercampur dengan air mata panas yang mengalir di pipinya yang memar. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lumpur yang mengisap sepatunya, tetapi juga karena beban ketakutan yang menghimpit dadanya. Udara malam yang pekat dipenuhi oleh bisikan-bisikan tak kasat mata, bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan, dan sentuhan dingin yang sesekali mengusap kulitnya meski tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Ini adalah malam yang kelabu, malam di mana batas antara yang nyata dan yang tidak nyata seolah sirna. Sri berlari tanpa arah yang jelas, hanya satu nama yang terus terngiang di benaknya, Jaka Satria. Padepokan itu terletak di pinggir hutan, tempat yang biasanya dihindari warga karena cerita-cerita mistis yang melingkupinya. Namun, bagi Sri, tempat itu adalah satu-satunya pelindung yang tersisa. Selama sebulan terakhir, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dimulai dengan benda-benda yang bergerak sendiri di apartemennya, lalu suara tangisan bayi di tengah malam, hingga penampakan sosok wanita dengan gaun putih yang selalu mengikutinya dari kejauhan. Semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin nyata teror itu hadir, merenggut kedamaannya potong demi potong. Kaki Sri tersandung akar pohon yang menjulur di jalan setapak. Ia jatuh terduduk di lumpur, napasnya tersengal-sengal, napas yang keluar bersamaan dengan kepulan asap dari mulutnya yang dingin. Dari balik rintik hujan, ia melihat sosok itu kembali berdiri di bawah pohon beringin besar. Wanita itu pucat sekali, matanya kosong, dan perutnya terburai seperti korban pembedahan yang mengerikan. Lengan kirinya putus di bagian siku, tergantung hanya oleh sehelai kulit. Sri menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh petir yang menggelegar. Ia bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya dan melanjutkan lari, rasa takutnya telah melampaui batas kewarasan. Saat akhirnya melihat cahaya lentera dari padepokan Jaka Satria, Sri hampir tak percaya. Rumah panggung kayu itu tampak seperti oasis di tengah kegelapan yang menyergap. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu dengan sekuat tenaga, ketukannya yang terdengar seperti detak jantung yang panik. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Jaka Satria dengan wajah yang penuh keheranan, lalu berubah menjadi keprihatinan mendalam saat melihat kondisi Sri. "Sri, apa yang terjadi?" tanyanya sambil menarik Sri masuk ke dalam, suaranya tenang namun penuh kehangatan. Di dalam, udara terasa hangat dan harum oleh bau kemenyan. Seorang wanita parubaya dengan tatapan bijak mendekati mereka. Itulah Ibunda Jaka, seorang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi namun sengaja tinggal di alam manusia untuk menjaga anaknya. Tanpa banyak bicara, wanita itu memeluk Sri erat-erat, sebuah pelukan yang seolah bisa menyerap semua ketakutan yang ada. "Ada energi gelap yang mengikatmu, Nak," bisiknya dengan suara lembut namun tegas. "Sangat kuat,"
dan penuh dendam. Sri tak bisa menahan tangis lagi. Ia menceritakan semua yang dialaminya, sementara Jaka mendengarkan dengan serius. Matanya yang biasanya ramah kini berkerut dalam konsentrasi mendalam. Setelah Sri selesai bercerita, Jaka mengambil segenggam garam dan merapal mantra pendek. Garam itu dilemparkannya ke arah pintu, dan seketika terdengar suara jeritan melengking yang perlahan menjauh, sebuah tanda bahwa entitas jahat telah diusir untuk sementara. Kau aman di sini untuk sementara, kata Jaka. Tapi kita harus mencari akar masalah ini. Energi yang mengikutimu bukanlah arwah biasa. Ada sejarah panjang di baliknya. Malam itu, Sri tidur di kamar tamu padepokan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi menangis di tengah kegelapan, dikelilingi oleh nisan-nisan tua. Dan dari balik kabut, sosok wanita dengan perut terburai itu menatapnya dengan mata penuh harap, seolah meminta sesuatu yang tak terucapkan, sebuah permintaan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang terhubung. Pagi hari setelah badai, udara terasa segar namun tetap muram, seolah sisa-sisa kegelapan malam sebelumnya masih menempel di setiap sudut. Sri terbangun dengan perasaan was-was yang belum sepenuhnya hilang, rasa tidak aman yang sulit diusir. Dari jendela kamarnya, ia melihat Jaka sedang bermeditasi di bawah pohon beringin besar di halaman belakang padepokan. Pohon itu tampak biasa saja di siang hari, diterpa sinar matahari pagi yang lembut, tetapi Sri teringat betapa mengerikannya penampakan yang ia lihat di sana semalam, sebuah gambaran yang terukir di benaknya. Setelah sarapan sederhana yang disiapkan Ibunda Jaka, Sri memberanikan diri mendekati Jaka yang baru saja menyelesaikan meditasinya. Aura ketenangan masih terpancar dari Jaka, sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan yang sedang Sri alami. Jaka, tentang wanita yang kulihat semalam. Sri memulai percakapan dengan suara masih gemetar, sedikit ragu-ragu. Jaka menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah membawa beban tahunan. Aku sudah merasakan kehadirannya sejak kau tiba. Arwah itu telah gentayangan di sekitar sini selama 15 tahun. 15 tahun? Sri terkejut. Angka itu terasa begitu lama untuk sebuah penderitaan. Jaka mengangguk perlahan. Dia adalah korban tabrak lari. Meninggal dalam keadaan hamil tua. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia berpesan agar bayi dalam kandungannya diselamatkan. Sri menutup mulutnya, jantungnya berdebar kencang. Lalu, apa yang terjadi pada bayinya? Dengan ilmu yang kumiliki, aku berhasil mengeluarkan bayi itu dari kandungannya. Bayi itu hidup, namun, Jaka terdiam sejenak, matanya menerawang ke kejauhan seolah melihat masa lalu. Bayi itu hilang tak lama setelahnya, dicuri oleh seseorang yang tak dikenal. Jadi arwah ibu itu terus gentayangan menunggu anaknya, tanya Sri, hatinya terasa dipenuhi belas kasihan. Ya, dia tak bisa pergi ke alam baka sebelum memastikan anaknya baik-baik saja. 15 tahun penantian yang menyiksa, sebuah siksaan yang bahkan kematian tidak bisa mengakhiri. Sri merasa dadanya sesak, bayangkan seorang ibu, bahkan setelah meninggal, masih terus mencari anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata dengan tekad, kita harus membantunya, Jaka. Kita harus menemukan anak itu. Jaka menatap Sri dengan perasaan campur aduk kagum pada empatinya, namun khawatir akan konsekuensinya. Ini bukan pencarian biasa, Sri. Ada alasan mengapa bayi itu hilang, dan ada alasan mengapa arwah itu memilihmu untuk dilihat. Memilihku. Arwah tidak muncul sembarangan kepada sembarang orang. Ada ikatan antara kalian, entah itu ikatan darah, takdir, atau sesuatu yang lebih gelap. Malamnya, Sri tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita itu dan bayinya yang hilang. Sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara tangisan bayi dari luar jendela, suara yang sangat nyata dan dekat. Perlahan, ia mendekati jendela dan mengintip keluar, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Di bawah pohon beringin, wanita itu kembali berdiri. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya yang masih utuh,
Ia memegang sebuah benda kecil yang bersinar redup. Sri menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Itu adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bunga melati, sebuah bunga yang biasanya melambangkan kesucian. Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke arah Sri. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang tak terdengar. Sri berusaha membaca gerak bibirnya. Panti, asuhan, melati, suci. Kemudian, wanita itu mengulurkan tangan, menunjuk ke arah timur. Tangannya yang putus seolah hidup sendiri, bergerak melambai-lambai seolah memanggil Sri untuk mengikutinya. Sri mundur ketakutan, dan saat ia berbalik, Jaka sudah berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Dia memberimu petunjuk, bisik Jaka. Panti asuhan melati suci. Aku pernah mendengar namanya. Tempat itu terletak di tengah kuburan tua. Di tengah kuburan, Sri bergidik, bayangan itu semakin mengerikan. Jaka mengangguk berat, tempat yang seharusnya tidak ada lagi. Konon panti itu terbakar abis 20 tahun lalu. Semua penghuninya tewas, tapi arwah itu bilang kita harus pergi ke sana. Besok kita akan pergi, kata Jaka dengan tekad. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Jika panti itu memang masih berdiri padahal seharusnya sudah tidak ada, berarti ada kekuatan gelap yang menjaga keberadaannya. Sebelum fajar menyingsing, Sri memimpikannya bayi itu lagi. Kali ini, bayi itu tidak sendirian. Ia digendong oleh seorang wanita dengan wajah yang tertutup bayangan. Wanita itu berjalan di antara nisan-nisan, menuju sebuah bangunan besar dengan pintu kayu yang berderit. Di atas pintu, tergantung papan nama yang sudah lapuk, Panti Asuhan Melati Suci. Dan dari dalam bangunan itu, terdengar suara tawa anak-anak yang riang. Namun ada sesuatu yang tidak wajar dari tawa itu, terlalu tinggi, terlalu serempak, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang, sebuah tawa yang tidak memiliki kebahagiaan. Fajar baru saja menyingsing ketika Sri dan Jaka memulai perjalanan mereka, sebuah perjalanan yang entah akan membawa mereka kemana. Udara pagi yang seharusnya segar terasa berat dan lembab, seolah alam itu sendiri tidak merestui petualangan mereka. Jaka membawa sebuah tas kain berisi berbagai perlengkapan spiritual, garam, kemenyan, minyak tertentu, dan beberapa pusaka warisan keluarganya, persiapan untuk yang terburuk. Sri hanya membawa keberanian yang sebenarnya sudah hampir habis, namun tekadnya untuk membantu arwah itu membara kuat. Mereka menumpang bas tua yang berjalan ke arah timur kota. Penumpangnya sedikit, kebanyakan orang tua dengan wajah lelah yang telah melihat banyak hal dalam hidup mereka. Sri duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang berubah dari perkotaan yang ramai menjadi pedesaan yang tenang, lalu menjadi semakin sepi dan terpencil, seolah mereka meninggalkan dunia yang mereka kenal. Kita akan turun di ujung rute ini, kata Jaka sambil memeriksa peta tua yang dibawanya, sebuah peta yang tidak akan ditemukan di Google Maps. Dari sana, kita harus berjalan kaki melewati perkebunan pisang. Perkebunan pisang? Tanya Sri. Ia teringat sesuatu. Dalam mimpiku, aku melihat nisan-nisan. Jaka mengangguk serius. Kuburan tua itu terletak di tengah perkebunan. Dulu daerah ini adalah pemakaman umum sebelum dipindahkan. Tapi beberapa makam tidak dipindahkan karena alasan tertentu. Bas berhenti di sebuah halte yang nyaris tidak bisa disebut halte, hanya sebuah pondok kecil dengan atap yang hampir roboh. Sri dan Jaka turun, dan bas segera melanjutkan perjalanannya, meninggalkan mereka sendirian di tengah kesunyian, sebuah kesunyian yang terasa berat. Jalan setapak di depan mereka diapit oleh perkebunan pisang yang lebat. Daun-daun pisang yang besar bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara desiran yang menyeramkan, bisikan-bisikan yang tidak bisa diartikan. Langit mendung, meski tidak ada tanda-tanda akan hujan. Cahaya matahari tersaring melalui daun-daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup, sebuah pertunjukan wayang yang menakutkan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka mulai melihat batu nisan pertama. Awalnya hanya 1-2, lalu semakin banyak sampai mereka sepenuhnya dikelilingi oleh kuburan tua.
Nisan-nisannya berbagai bentuk dan ukuran, beberapa sudah miring atau patah, ditutupi lumut dan tanaman merambat, sebuah kuburan yang telah lama dilupakan. Disinilah seharusnya panti asuhan Melati Suci berada, kata Jaka sambil melihat sekeliling, matanya waspada. Sri memandang area itu, tidak ada bangunan apapun, hanya kuburan seluas mata memandang. Namun, sesuatu di ujung lapangan kuburan menarik perhatiannya, sebuah gerbang besi berkarat yang setengah tertutup oleh tanaman rambat. Mungkin di balik gerbang itu, ujar Sri dengan suara bergetar. Mereka berjalan menuju gerbang. Saat semakin dekat, Sri mulai merasakan sesuatu, sebuah tekanan di udara, seperti elektrisitas statis sebelum badai. Jaka juga merasakannya. Ia mengeluarkan segenggam garam dari tasnya, sebuah persiapan instingnya. Gerbang itu berderit keras ketika Jaka mendorongnya terbuka. Dan di baliknya, bukan lagi kuburan, melainkan halaman sebuah bangunan besar bergaya kolonial. Bangunan itu tampak tua namun terawat dengan baik, bertolak belakang dengan kehancuran di sekelilingnya. Di atas pintu masuk, tergantung papan nama dengan huruf-huruf yang sudah memudar, Panti Asuhan Melati Suci. Tapi, ini tidak mungkin, bisik Sri, matanya tidak percaya. Dari luar gerbang, yang kita lihat hanya kuburan. Kita sudah memasuki wilayah lain, jawab Jaka dengan suara tegang. Wilayah antara dunia nyata dan dunia gaib. Dari dalam bangunan, terdengar suara anak-anak bernyanyi. Lagu itu terdengar riang, namun nadanya datar dan hampa, seperti dinyanyikan oleh orang yang tidak memahami arti kata-katanya. Sri bergidik, sebuah rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Jaka mengambil napas dalam-dalam. Siapapun yang ada di dalam, mereka sudah tahu kita datang. Kita tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju pintu utama. Tangga kayu berderit di bawah kaki mereka. Saat Jaka mengulurkan tangan untuk mengetuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara engsel yang panjang dan melengking, sebuah suara selamat datang yang penuh ancaman. Di dalam, lorong panjang yang gelap menyambut mereka. Lampu minyak menggantung di dinding, memberikan cahaya redup yang menari-nari. Udara terasa dingin dan berbau apek, dicampur dengan aroma sesuatu yang manis namun menjijikkan, seperti daging busuk yang ditaburi gula. Selamat datang. Sebuah suara perempuan terdengar dari ujung lorong. Sri dan Jaka menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita tua dengan rambut putih yang disanggul rapi berdiri di sana. Ia mengenakan kebaya lama dan wajahnya penuh kerutan. Namun matanya tajam dan terlalu muda untuk tubuhnya yang tua. Sebuah ketidaksesuaian yang mengganggu. Saya Ibu Sum, kata wanita itu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Pengurus panti asuhan ini, ada yang bisa saya bantu? Jaka melangkah maju, melindungi Sri di belakangnya. Kami mencari informasi tentang seorang bayi yang mungkin dibawa ke sini sekitar 15 tahun lalu. Wajah Ibu Sum berubah seketika. Senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi waspada. Kami tidak pernah menerima bayi sebaya itu. Semua anak di sini sudah lebih besar. Bolehkah kami melihat anak-anaknya? Tanya Sri dengan berani. Ibu Sum memandanginya lama, dan untuk sesaat, matanya seolah bersinar dengan cahaya kehijauan. Tentu saja, ikut saya. Dia berbalik dan berjalan menyusuri lorong. Sri dan Jaka mengikutinya dengan hati-hati. Mereka melewati beberapa pintu yang semuanya tertutup rapat. Dari balik salah satu pintu, Sri mendengar suara cekikikan anak-anak, diikuti oleh suara cakar menggaruk kayu, sebuah suara yang tidak seharusnya keluar dari anak-anak. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan besar yang berfungsi sebagai ruang bermain. Sekitar 10 anak duduk melingkar di lantai, wajah mereka pucat dan ekspresinya kosong. Mereka sedang bermain sebuah permainan yang aneh, melempar tulang belulang kecil ke sebuah lingkaran yang digambar di lantai. Salah satu dari mereka, bisik Sri tiba-tiba. Salah satu dari mereka adalah anak yang kita cari. Jaka memandangnya. Bagaimana kau tahu? Aku bisa merasakannya. Seperti
Panggilan dari darah. Sebelum Jaka bisa menjawab, lampu-lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Anak-anak berhenti bermain dan menoleh ke arah Sri dan Jaka secara serempak. Senyum mereka identik, terlalu lebar, menunjukkan gigi-gigi yang tajam. Ibu Sum berdiri di pintu, senyumnya kembali menghias wajahnya. Mereka senang sekali mendapat pengunjung. Mengapa tidak tinggal lebih lama? Selamanya, dinding-dinding ruangan mulai berdenyut seperti organisme hidup. Lantai bergerak di bawah kaki mereka. Sri berteriak ketika sesuatu yang dingin dan lengket meraih pergelangan kakinya, akar-akar hitam yang keluar dari antara papan lantai. Jaka segera bereaksi. Ia mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke sekitar mereka sambil merapal mantra. Garam itu menyala dengan cahaya putih terang, memaksa akar-akar itu mundur dengan mendesis. "Kita harus keluar dari sini," teriak Jaka sambil menarik tangan Sri. Tapi pintu sudah tertutup rapat. Ibu Sum tertawa, suara yang tidak mungkin keluar dari manusia biasa, lebih mirip kicauan burung gagak yang sekarat. Anak-anak mulai bangkit, tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti boneka yang talinya ditarik oleh dalang tak terlihat. Mata mereka semua berwarna hitam pekat, tanpa pupil maupun putih mata. "Kamu tidak bisa lari, Sri Rejeki," kata Ibu Sum dengan suara yang sudah berubah menjadi parau dan berat. "Kamu sudah ditunggu terlalu lama." Jaka mendorong Sri ke belakangnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Wanita tua itu mulai berubah. Kulitnya retak-retak seperti tembikar tua, dan dari celah-celah itu keluar asap hitam. Rambutnya rontok, menunjukkan kulit kepala yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. "Aku adalah penjaga gerbang," jawabnya dengan suara yang sekarang menjadi ganda, satu suara perempuan tua, satu lagi suara laki-laki muda. "Penjaga antara dunia ini dan dunia yang lain. Dan kamu, Jaka Satria, adalah kunci yang kami butuhkan." Jaka mengeluarkan keris pusaka dari balik bajunya. Bilahnya bersinar dengan cahaya kebiruan. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya." Tapi tiba-tiba, Jaka terhuyung-huyung. Wajahnya pucat sekali, seperti semua kekuatannya terkuras. "Tidak, sekarang tidak," gumamnya lemah. Sri memegangnya. "Jaka, apa yang terjadi? Wujud manusiaku terlalu lemah di tempat ini." Jaka terjatuh ke lututnya. Kerisnya jatuh dari genggamannya, bersuara nyaring di lantai. Ibu Sum tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Dukun muda yang naif, kau pikir kami tidak tahu kelemahanmu? Di tempat seperti ini, di antara dua dunia, kekuatanmu justru menjadi bumerang." Dia melangkah mendekati Jaka yang sudah tak berdaya. Sri berdiri di antara mereka, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Sebuah keberanian yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. "Jangan sentuh dia," teriak Sri. Ibu Sum memandangnya dengan mata yang sekarang sepenuhnya hitam. "Kamu akan menyusul, gadis kecil. Tapi pertama, kita perlu sesuatu darimu." Dia mengulurkan tangan yang sekarang panjang dan kurus dengan kuku hitam yang tajam. Sebelum Sri bisa bereaksi, tangan itu menyentuh dahinya. Seketika, Sri melihat kilasan-kilasan gambar, seorang wanita cantik dengan pakaian tradisional Jawa, menangis di pelukan seorang pria tampan dengan mata menyala seperti api. Lalu darah, banyak darah, teriakan, dan sebuah sumpah yang diucapkan dengan penuh kebencian dan kesedihan. Kemudian segalanya menjadi gelap. Sri jatuh pingsan. Dan yang terakhir ia dengar adalah suara Jaka memanggil namanya sebelum suara itu menghilang begitu saja, seperti terputus dari dunia. Dan dari kejauhan, suara tangisan bayi kembali terdengar, semakin dekat, seolah memanggil-manggilnya masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kesadaran kembali kepada Sri secara perlahan, seperti menyelam dari dalam air yang gelap dan dingin. Kepalanya berdenyut-denyut, dan mulutnya terasa kering. Ia membuka mata, menemukan dirinya terbaring di sebuah ruangan kecil dengan dinding batu yang lembab. Cahaya redup berasal dari sebuah lentera minyak yang menggantung di langit-langit, sebuah sumber cahaya yang suram.
Dia berusaha duduk, tetapi tangannya terikat oleh sesuatu yang dingin dan keras, rantai besi yang diikatkan ke dinding. Ruangan itu kosong kecuali sebuah bangku kayu dan sebuah gentong air di sudut, sebuah penjara yang sederhana namun efektif. "Jaka," panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya yang kembali kepadanya. Dari luar ruangan, ia mendengar suara langkah kaki. Pintu besi berderit terbuka, dan Ibu Sum masuk, kali ini tanpa penyamaran. Wajahnya masih seperti manusia tua, tetapi matanya sepenuhnya hitam, dan dari balik bajunya, terlihat sesuatu bergerak-gerak seperti ular yang melingkar, sebuah pemandangan yang mengerikan. "Bangunlah, Sri Rejeki," kata Ibu Sum dengan suara yang masih ganda. "Kami punya banyak hal untuk dibicarakan." "Di mana Jaka?" tanya Sri dengan berani, meski hatinya berdebar kencang, sebuah ketakutan yang ia coba sembunyikan. "Dukun muda itu, dia sedang ditahan di tempat lain. Lebih berguna bagi kami dalam keadaan tidak sadar." "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanya Sri, mencoba membeli waktu. Ibu Sum duduk di bangku kayu, menatap Sri dengan intens. "Kamu tidak mengerti, bukan? Kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya Sri Rejeki, karyawan biasa yang..." "Bukan," bentak Ibu Sum, membuat Sri terkejut. "Kamu adalah kunci untuk membuka gerbang yang sudah tertutup selama berabad-abad." Sri menggeleng, tidak memahami. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kilasan yang kau lihat sebelumnya," lanjut Ibu Sum dengan suara lebih tenang. "Itu adalah ingatan. Bukan ingatanmu, tetapi ingatan leluhurmu, Dewi Maheswari." Nama itu terasa asing namun sekaligus akrab di telinga Sri, seperti sebuah lagu yang pernah didengar namun lupa nadanya, sebuah getaran yang familiar di jiwanya. Siapa Dewi Maheswari? Kekasih Raden Nagageni, penguasa kerajaan gaib yang kekuatannya melampaui alam manusia dan alam baka. Ibu Sum berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dia dibunuh oleh sahabatnya sendiri, Nyai Seruni, karena cemburu buta. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Dewi Maheswari mengutuk semua yang terlibat dalam kematiannya. Sri mencerna kata-kata itu, sebuah sejarah kelam yang terasa begitu jauh namun begitu dekat. "Dan hubunganku dengan semua ini, kamu adalah reinkarnasinya. Wajahmu persis seperti dia, dan jiwamu membawa sisa-sisa kekuatannya." Ibu Sum berhenti dan menatap Sri. "Raden Nagageni telah mencarimu selama berabad-abad. Dan sekarang, kami menemukanmu lebih dulu." "Kami? Siapa kami?" Ibu Sum tersenyum, dan kali ini senyumnya menunjukkan gigi yang runcing seperti taring. "Kami adalah penghuni pusaka, makhluk-makhluk yang terikat pada benda-benda pusaka kuno. Selama berabad-abad, kami melayani Raden Nagageni, mencari cara untuk membangkitkan Dewi Maheswari." "Tapi aku bukan Dewi Maheswari, aku Sri Rejeki." "Kamu adalah dan bukan dia," jawab Ibu Sum dengan samar. "Jiwa yang sama, tubuh yang berbeda, dan itu cukup bagi Raden Nagageni." Pintu terbuka lagi, dan seorang anak perempuan masuk. Ia mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sri mengenalinya, salah satu anak dari ruang bermain tadi. "Kenalkan, ini Sari," kata Ibu Sum sambil mengelus kepala anak itu. "Dia adalah bayi yang kamu cari." Sri terkesiap. "Anak dari arwah wanita di pohon beringin?" Ibu Sum mengangguk. "Ibunya meninggal dalam kecelakaan, tapi kami menyelamatkan bayinya. Kami membesarkannya di sini, memberinya pendidikan khusus." "Apa yang kalian lakukan padanya?" tanya Sri dengan suara bergetar, rasa tidak suka mulai tumbuh. "Kami mempersiapkannya sebagai wadah," jawab Ibu Sum dengan dingin. "Tapi ternyata, dia tidak cocok. Jiwanya terlalu kuat, menolak untuk ditundukkan. Berbeda denganmu." Sari mendekati Sri dengan langkah lambat. Ketika sudah cukup dekat, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Sri. Sentuhannya dingin seperti es. "Kamu cantik," bisik Sari dengan suara anak kecil yang polos. "Seperti Mama di foto." "Mama?" tanya Sri lembut,
merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sari mengangguk. Mama bilang suatu hari nanti dia akan datang menjemputku. Tapi sudah lama sekali. Aku sudah menunggu lama. Air mata menggenang di mata Sri. Anak ini telah menunggu ibunya selama 15 tahun. Tidak tahu bahwa ibunya sudah meninggal dan arwahnya gentayangan tidak bisa tenang. Tiba-tiba, ekspresi Sari berubah. Matanya berkedip, dan ketika terbuka lagi, warnanya berubah menjadi kuning seperti kucing. Senyumnya melengkung dengan cara yang tidak wajar untuk anak seusianya. Tapi sekarang aku punya mama baru, kata Sari dengan suara yang berubah menjadi lebih dalam, lebih tua. Nyai Lasmini. Dia bilang aku anak yang baik. Dia bilang akan membuatku kuat. Ibu Sum tertawa. Lihat, Nyai Lasmini sudah mengambil alih. Dia adalah iblis pendendam yang telah mengikuti garis keturunanmu selama berabad-abad. Musuh bebuyutan Dewi Maheswari. Sri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Apa yang kalian rencanakan untukku? Raden Naga Geni akan datang menjemputmu malam ini, jawab Ibu Sum. Dan kamu akan dibawa ke istananya di alam gaib. Di sana, kamu akan dipersembahkan kepadanya sebagai pengganti Dewi Maheswari. Dan jika aku menolak, tanya Sri, sebuah tantangan dalam suaranya. Ibu Sum mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Sri. Kamu tidak punya pilihan, tapi jika kamu bekerja sama, kami akan membebaskan dukun muda itu. Dia tidak berguna bagi kami. Jaka masih hidup, untuk sementara. Sri menunduk, pikirannya berputar cepat. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan Jaka dan Sari. Tapi dirinya sendiri terikat, dan kekuatannya sebagai manusia biasa tidak ada artinya dibandingkan makhluk-makhluk ini. Sari tiba-tiba menjerit, memegangi kepalanya. Keluarkan dia, keluarkan dari kepalaku. Nyai Lasmini sedang berkelahi dengan jiwa asli Sari, bisik Ibu Sum dengan puas. Pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan si anak. Tolong, teriak Sari kepada Sri, matanya kembali normal untuk sesaat. Tolong aku. Lalu ekspresinya berubah lagi, menjadi dingin dan kejam. Diam, anak bodoh, tubuh ini milikku sekarang. Ibu Sum menarik Sari menjauh. Pergi, Nyai Lasmini. Kami akan mempersiapkan segalanya untuk kedatangan Raden Naga Geni. Setelah mereka pergi, Sri dibiarkan sendiri di ruangan gelap itu. Ia menarik rantai yang mengikatnya, mencoba mencari kelemahan. Tidak ada. Rantai itu kuat dan terkunci rapat. Dari dinding di seberangnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. Sri menahan napas, mendengarkan. Ketukan itu berirama, 3 ketukan pendek, 2 ketukan panjang. Jaka, bisiknya penuh harap. Sebuah suara lemah menjawab dari balik dinding. Sri, apakah kamu baik-baik saja? Air mata meleleh di pipi Sri. Aku terikat, kau terperangkap, ruangan ini menyerap kekuatanku. Suara Jaka terdengar lemah dan sakit. Dengarkan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Apa? Arwah wanita di pohon beringin. Dia bukan hanya korban biasa. Dia adalah pelayan Dewi Maheswari. Itu sebabnya dia mendatangimu. Sri mencerna informasi itu. Jadi dia mengenaliku? Ya. Dan bayi yang dia lahirkan. Ada sesuatu yang istimewa tentang anak itu. Itu sebabnya penghuni pusaka mencurinya. Apakah Sari? Apakah dia memiliki kekuatan khusus? Dia adalah medium alami, bisa menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia gaib. Jaka batuk-batuk, Sri, Raden Naga Geni, dia bukanlah monster tanpa alasan. Cintanya pada Dewi Maheswari membuatnya kehilangan akal sehat. Tapi di balik itu, ada kesedihan yang mendalam. Kau membelanya? Tanya Sri tak percaya. Tidak, tapi untuk mengalahkannya, kita harus memahami musuh kita. Dan, ada satu hal lagi. Apa? Hubunganmu dengan Dewi Maheswari. Itu lebih dari sekadar reinkarnasi. Kamu adalah keturunannya secara langsung. Darahnya mengalir dalam dirimu. Sri terdiam, mencoba memahami semua ini. Ia selalu merasa berbeda.
merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sekarang semuanya mulai masuk akal, mimpi-mimpi aneh, kemampuan merasakan kehadiran makhluk halus, bahkan ketertarikan Jaka padanya mungkin bukan kebetulan. Bagaimana kita bisa keluar dari sini, Jaka? Dengarkan, di sudut ruanganmu, ada batu yang longgar. Di baliknya ada terowongan kecil. Itu jalan keluar rahasia yang dibuat oleh penghuni sebelumnya. Sri segera mencari-cari dengan mata. Di sudut ruangan, memang ada sebuah batu yang tampak berbeda, warnanya lebih gelap dan retaknya membentuk pola tertentu. Tapi aku terikat, protesnya. Kekuatanmu, coba fokus. Darah Dewi Maheswari dalam dirimu memiliki kekuatan. Kamu hanya perlu belajar mengaksesnya. Sri menutup mata, mencoba berkonsentrasi. Ia mengingat kilasan yang dilihatnya ketika Ibu Sum menyentuhnya, perasaan cinta, kehilangan, kemarahan. Darahnya terasa hangat, lalu panas. Sesuatu bergerak dalam dirinya, seperti energi yang bangun dari tidur panjang. Rantai di tangannya mulai bergetar. Sri membuka mata, melihat dengan heran saat besi itu mulai memanas dan berpijar merah. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tangannya, dan rantai itu patah dengan suara keras. Bagus, seru Jaka dari balik dinding. Sekarang, keluarlah, cari bantuan. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Kamu harus cari Kanjeng Rahayu. Dia adalah temanku, seorang spiritualis kuat. Dia bisa membantu. Di mana aku bisa menemukannya? Di desa sebelah. Tanyakan pada siapa saja tentang dukun wanita dengan rambut putih di usia muda. Mereka akan tahu. Sri mendorong batu itu, dan seperti yang dikatakan Jaka, ada terowongan kecil di baliknya. Ia melongok ke dalam, gelap dan sempit, tapi itu adalah jalan keluar. Jaka, aku akan kembali dengan bantuan, janjinya. Berhati-hatilah, Sri, dan ingat, jangan percaya pada semua yang kamu lihat. Di tempat ini, kebenaran dan kebohongan bercampur menjadi satu. Dengan hati berdebar, Sri memasuki terowongan itu. Udara di dalamnya dingin dan berbau tanah basah. Ia merangkak dalam kegelapan, berharap terowongan ini membawanya ke tempat yang aman, sebuah harapan di tengah keputusasaan. Di belakangnya, di ruang tahanan Jaka, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Bukan Jaka, tetapi sesuatu yang telah menyamar sebagai suaranya. Sesuatu yang menunggu Sri pergi sebelum menunjukkan wujud aslinya. Sebuah bayangan dengan mata merah menyala, tersenyum puas karena rencananya berjalan dengan sempurna. Dan di ruangan lain, Ibu Sum sedang berbicara dengan sosok yang lebih tinggi, lebih anggun, dengan aura kekuasaan yang menyelimutinya. Dia melarikan diri seperti yang kita rencanakan. Tuan, kata Ibu Sum dengan suara penuh hormat. Sosok itu mengangguk, matanya berwarna seperti api yang menyala, berkilat dengan kepuasan. Bagus, biarkan dia mencari bantuan, biarkan dia merasa memiliki harapan. Karena ketika harapan itu hancur, jiwanya akan lebih mudah ditundukkan. Dan Raden Nagageni, dia akan datang saat bulan purnama. 3 malam lagi, sosok itu berbalik. Jubahnya berkibar-kibar meski tidak ada angin. Sampai saat itu, pastikan segalanya sudah siap. Persembahan kita untuk sang penguasa harus sempurna. Di terowongan, Sri terus merangkak, tidak tahu bahwa pelariannya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan bahwa bantuan yang akan dicarinya mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena di dunia antara ini, teman dan musuh seringkali memakai wajah yang sama. Setelah merangkak dalam kegelapan yang tampaknya tak berujung, Sri akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mendorong tubuhnya keluar, jatuh ke semak-semak di luar. Udara segar, atau setidaknya, lebih segar daripada di dalam panti asuhan, menyambutnya, sebuah napas lega. Dia berada di pinggir perkebunan pisang, tidak jauh dari gerbang besi berkarat tempat mereka masuk sebelumnya. Matahari sudah mulai terbenam, menciptakan langit jingga dan ungu yang indah namun menyeramkan dalam konteks ini, sebuah pertanda bahwa petualangan ini belum berakhir.
Dengan tubuh lelah dan baju kotor, Sri berjalan menuju jalan utama. Ia harus menemukan desa yang disebut Jaka, harus menemukan Kanjeng Rahayu. Namun pertama-tama, ia harus memastikan tidak diikuti, sebuah paranoia yang kini menjadi bagian dari dirinya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia melihat cahaya lampu dari kejauhan sebuah desa kecil. Dengan langkah gontai, ia memasuki desa itu. Beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah memandangnya dengan curiga, seorang asing yang kotor dan terlihat putus asa. "Permisi," kata Sri kepada seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. "Saya mencari seseorang, namanya Kanjeng Rahayu." Wanita itu menghentikan sapunya, matanya membesar. "Kanjeng Rahayu, kenapa kau mencari dia?" Saya membutuhkan bantuannya. Teman saya, Jaka Satria, menyuruh saya mencarinya." Nama Jaka Satria sepertinya dikenal oleh wanita itu. Ekspresinya berubah dari curiga menjadi khawatir. "Jaka Satria, dia dalam masalah?" Sri mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. "Kami diserang di panti asuhan Melati Suci. Dia tertangkap. Saya harus menyelamatkannya." Wanita tua itu menghela napas. "Ikut saya." Dia membawa Sri ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sederhana, dikelilingi oleh tanaman herbal dan bunga-bunga aneh yang tidak pernah dilihat Sri sebelumnya. Di depan pintu, tergantung sebuah genta kecil yang berdentang sendiri meski tidak ada angin, sebuah tanda bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa. Wanita tua itu mengetuk pintu 3 kali. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita muda dengan rambut putih sepenuhnya menyambut mereka. Wajahnya cantik namun penuh dengan kesedihan yang dalam, dan matanya berwarna abu-abu seperti abu, sebuah matanya yang telah melihat terlalu banyak. "Kanjeng Rahayu," kata wanita tua itu sambil menunduk. "Ada yang mencari Anda." Kanjeng Rahayu memandang Sri dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kau datang dari tempat antara," ucapnya, bukan bertanya tetapi menyatakan, sebuah kepastian dalam suaranya. "Bagaimana kau? Baunya masih melekat padamu. Dan matamu telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia." Kanjeng Rahayu melangkah mundur. "Masuklah." Di dalam, rumah itu penuh dengan buku-buku tua, botol-botol berisi ramuan, dan berbagai benda pusaka. Udara berbau kemenyan dan kayu manis. Kanjeng Rahayu menyuruh Sri duduk di sebuah kursi kayu, sebuah kursi yang terasa hangat dan menenangkan. "Ceritakan semuanya," perintahnya, suaranya tenang namun membawa kekuatan. Sri menceritakan semua yang terjadi, dari teror yang dialaminya, pertemuannya dengan Jaka, penampakan arwah wanita, pencarian mereka ke panti asuhan, penculikan Jaka, dan pelariannya melalui terowongan. Ia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Sebuah kepercayaan tumbuh dalam dirinya pada wanita ini. Kanjeng Rahayu mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk atau mengerutkan kening. Setelah Sri selesai, dia berdiri dan mengambil sebuah buku tebal dari rak. "Panti Asuhan Melati Suci," gumamnya sambil membuka buku. "Tempat itu seharusnya tidak ada lagi. Api menyatukan semua yang hidup dan mati." "Apa maksudmu?" tanya Sri, bingung. "Panti itu terbakar 20 tahun lalu. Semua orang di dalamnya tewas, pengurus, anak-anak, semuanya." Kanjeng Rahayu menatap Sri. "Yang kau lihat bukanlah panti asuhan sebenarnya. Itu adalah bayangan, kenangan yang dihidupkan kembali oleh kekuatan gelap." Sri menggigil. "Tapi, saya menyentuhnya. Itu terasa nyata. Di tempat antara, yang nyata dan tidak nyata seringkali bertukar tempat." Kanjeng Rahayu menutup buku. "Penghuni pusaka yang kau sebutkan, mereka adalah makhluk yang terikat pada benda-benda pusaka. Mereka tidak bisa meninggalkan benda-benda itu, kecuali mereka menemukan wadah baru, tubuh manusia." Kanjeng Rahayu berdiri dan berjalan ke jendela. "Dan anak perempuan yang kau sebutkan, Sari, dia adalah medium sempurna untuk mereka. Kita harus menyelamatkannya, dan Jaka juga," seru Sri,
kekhawatirannya memuncak. Kanjeng Rahayu menoleh ke Sri. Jaka Satria, dia bukan manusia biasa, kau tahu? Sri mengangguk. Dia seorang dukun, tapi dia baik, lebih dari sekadar dukun. Kanjeng Rahayu mengambil napas dalam-dalam. Dia adalah penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia gaib. Keturunan dari garis panjang spiritualis yang bertugas menjaga keseimbangan. Dan sekarang dia ditangkap karena mereka membutuhkannya. Tanpa penjaga gerbang, batas antara dunia akan melemah. Dan itu yang mereka inginkan, untuk membawa Raden Nagageni sepenuhnya ke dunia kita. Sri merasa pusing. Semuanya terlalu banyak, terlalu besar untuk dipikulnya sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Kanjeng Rahayu membuka sebuah peti kayu di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah keris dengan bilah berkelok-kelok dan gagang yang dihiasi batu rubi. Keris itu memancarkan energi yang kuno dan kuat. Ini adalah keris Kiai Pamor, katanya dengan suara hormat. Pusaka yang bisa melukai makhluk gaib sekalipun. Tapi untuk menggunakannya, kau harus memiliki darah yang tepat. Darah Dewi Maheswari, bisik Sri, sebuah pemahaman yang muncul dalam dirinya. Kanjeng Rahayu mengangguk. Kau mengerti sekarang. Kau bukan hanya korban dalam semua ini. Kau adalah pusatnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatanku. Aku hanya seorang karyawan biasa. Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Kau hanya perlu belajar mengaksesnya. Kanjeng Rahayu menyerahkan keris itu kepada Sri. Bawa ini, akan kubimbingmu. Malam ini, tidak ada waktu untuk menunggu. Raden Nagageni akan datang saat bulan purnama. Itu tinggal 3 malam lagi. Kita harus menyelamatkan Jaka sebelum itu. Sri memegang keris itu. Bilahnya terasa hangat di tangannya, seperti hidup. Sebuah kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Bagaimana kita masuk kembali ke panti itu? Mereka pasti sudah menunggu. Kita tidak akan masuk melalui jalan yang sama. Kanjeng Rahayu tersenyum tipis. Ada pintu lain. Pintu yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di manakah itu? Di kuburan tua. Di makam pertama yang digali di tempat itu. Malam telah tiba ketika Sri dan Kanjeng Rahayu tiba di kuburan tua. Bulan sabit memberikan cahaya redup yang cukup untuk melihat jalan tetapi tidak cukup untuk menghilangkan bayangan-bayangan yang menari-nari di antara nisan, sebuah pemandangan yang mengerikan namun indah. Kanjeng Rahayu membawa sebuah lentera minyak yang mengeluarkan cahaya keemasan. Dia berjalan dengan pasti di antara makam-makam, seolah mengenal setiap batu nisan, sebuah keakraban dengan tempat ini. Di sini, katanya sambil berhenti di depan sebuah nisan tua yang hampir tidak terbaca. Makam pertama di tempat ini, seorang wanita muda yang meninggal saat melahirkan. Sri membaca tulisan yang hampir pudar. Siapa dia? Dia adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kanjeng Rahayu menempatkan lentera di tanah dan mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tanah di depan nisan mulai bergetar, lalu perlahan terbuka, mengungkapkan tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Pintu ini langsung menuju ruang bawah tanah panti asuhan, jelas Kanjeng Rahayu. Tapi hati-hati, tempat ini penuh dengan perangkap, baik yang dibuat manusia maupun yang dibuat oleh kekuatan gelap. Mereka mulai menuruni tangga. Udara semakin dingin dan berbau tanah basah serta sesuatu yang lebih tajam, seperti besi berkarat dan daging busuk. Setelah turun cukup dalam, mereka sampai di sebuah koridor batu yang rendah. Di sini, bisik Kanjeng Rahayu. Kita dekat. Mereka berjalan perlahan di sepanjang koridor. Dari kejauhan, Sri mendengar suara anak-anak bernyanyi, sama seperti yang didengarnya di ruang bermain sebelumnya, sebuah lagu Nina Nona yang mengerikan. Koridor itu berakhir pada sebuah pintu besi yang terkunci. Kanjeng Rahayu mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya, kunci tua dengan ukiran aneh, dan membukanya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang memekakkan telinga, sebuah suara yang seperti jeritan. Di balik pintu, ada sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan rak-rak berisi botol-botol.
Di setiap botol, mengambang sesuatu, cahaya kecil yang berdenyut seperti jantung, atau bayangan gelap yang bergerak-gerak. Jiwa-jiwa yang terperangkap, bisik Kanjeng Rahayu dengan suara sedih. Mereka mengambilnya dari anak-anak yang tinggal di atas. Sri merasa mual. Kita harus membebaskan mereka. Pertama kita harus menemukan Jaka. Mereka menyusuri ruangan itu dengan hati-hati. Di ujung ruangan, ada sebuah pintu lain. Dari balik pintu itu, terdengar suara orang berbicara. Persiapan sudah hampir selesai. Raden Nagageni akan puas. Itu suara Ibu Sum. Sri mengintip dari celah pintu. Di ruangan berikutnya, Ibu Sum berdiri di depan sebuah altar batu. Di atas altar, terbaring Jaka dengan mata tertutup, tubuhnya dikelilingi oleh lilin hitam, sebuah ritual yang sedang berlangsung. Jaka, Sri hampir berteriak, tetapi Kanjeng Rahayu menutup mulutnya, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Dia masih hidup, bisik Kanjeng Rahayu. Tapi mereka sedang mempersiapkannya untuk ritual. Ritual apa? Ritual untuk melemahkan kekuatannya sebagai penjaga gerbang. Jika berhasil, batas antara dunia akan runtuh. Sri menggenggam keris di tangannya lebih erat. Kita harus menghentikan mereka. Tunggu, kata Kanjeng Rahayu sambil memegang lengan Sri. Lihat, seorang anak perempuan masuk ke ruangan, Sari. Tapi dia tidak sendirian. Di belakangnya, mengambang sebuah bayangan wanita dengan rambut panjang dan mata merah menyala, sebuah bayangan yang murni dari kebencian. Nyai Lasmini, bisik Kanjeng Rahayu. Iblis pendendam yang telah mengikutimu selama ini. Sri merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah kemarahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Darahnya terasa panas lagi, dan keris di tangannya mulai bersinar redup, sebuah reaksi. Kau merasakannya? Bukan, tanya Kanjeng Rahayu. Kemarahan Dewi Maheswari terhadap pembunuhnya. Bagaimana dia bisa? Dia adalah sahabat Dewi Maheswari. Tapi cemburu buta membuatnya membunuh Dewi. Sejak itu, arwahnya tidak bisa tenang, terus-menerus mencari reinkarnasi Dewi untuk menyelesaikan dendamnya. Di ruangan altar, Ibu Sum berbicara kepada bayangan itu. Semua sudah siap, Nyai Lasmini. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Bayangan itu mendekati Jaka yang tak berdaya. Penjaga gerbang ini akan menjadi pengorbanan yang sempurna. Darahnya akan membuka jalan bagi Raden Nagageni. Sari, yang masih dirasuki, mendekati altar. Matanya yang kuning menatap Jaka dengan dingin. Dan setelah itu, tubuh ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi jiwa anak kecil yang mengganggu. Sri tidak tahan lagi. Dengan keris terhunus, ia mendobrak pintu dan masuk ke ruangan itu. Jauh dari dia, semua mata dan bayangan menoleh ke arahnya. Ibu Sum tersenyum, seperti sudah menunggu kedatangannya, sebuah senyuman kemenangan. Kau kembali, katanya, seperti yang diharapkan. Nyai Lasmini mendesis, bayangannya bergetar marah. Dia di sini, akhirnya. Sri, lari, teriak Jaka tiba-tiba, membuka matanya. Ini jebakan, tapi sudah terlambat. Pintu di belakang Sri dan Kanjeng Rahayu tertutup dengan sendirinya. Dari dinding, muncul bayangan-bayangan lain, penghuni pusaka dalam wujud aslinya, makhluk-makhluk dengan bentuk yang tidak wajar. Sebagian manusia, sebagian binatang, sebagian benda. Selamat datang, Sri Rejeki, kata Ibu Sum dengan suara merdu yang menipu. Atau harus kusebut, Dewi Maheswari. Keris di tangan Sri bersinar lebih terang, menanggapi ancaman di sekelilingnya. Kanjeng Rahayu berdiri di sampingnya, siap untuk bertarung. Pertempuran yang tidak seimbang akan segera dimulai. Di satu sisi, Sri dengan warisan kekuatannya yang belum sepenuhnya terbangun, dan Kanjeng Rahayu dengan ilmunya. Di sisi lain, pasukan penghuni pusaka dengan Nyai Lasmini sebagai pemimpinnya. Dan di atas altar, Jaka berjuang melawan ikatan yang menahannya, mengetahui bahwa kekalahan mereka berarti kehancuran bagi batas antara dunia, dan kemenangan bagi Raden Nagageni yang sudah menunggu terlalu lama untuk bersatu kembali dengan kekasihnya.
meski harus mengorbankan dunia manusia untuk mencapainya. Ruangan altar yang awalnya terasa luas tiba-tiba terasa sempit, dipenuhi oleh bayangan-bayangan penghuni pusaka yang mengeluarkan suara mendesis dan gerutuan. Udara menjadi berat, penuh dengan energi gelap yang menekan, sebuah tekanan yang membuat sulit untuk bernapas. Kanjeng Rahayu melangkah maju, menghadapi Ibu Sum. Kau sudah melampaui batas, Sumarni. Bahkan untuk seorang penghuni pusaka. Ibu Sum, atau Sumarni, tertawa, sebuah tawa yang kering dan penuh penghinaan. Batas adalah untuk makhluk yang takut. Kami tidak takut, Kanjeng Rahayu. Kami haus akan kebebasan dengan mengorbankan orang lain, sanggah Kanjeng Rahayu, suaranya tenang namun tegas. Segala sesuatu membutuhkan pengorbanan. Sumarni mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya keluar asap hitam yang membentuk tali-tali yang bergerak seperti ular. Dan pengorbanan kalian akan membuka jalan bagi kami. Sri berdiri dengan keris terhunus, menghadapi Nyai Lasmini yang masih mengambang di dekat Sari. Anak perempuan itu berdiri dengan ekspresi kosong, tubuhnya hanya menjadi boneka bagi iblis yang merasukinya, sebuah boneka yang tragis. Lepaskan anak itu, Nyai Lasmini, kata Sri dengan suara yang lebih berani daripada yang dirasakannya, sebuah keberanian yang datang dari darahnya. Nyai Lasmini mendesis lagi, sebuah suara yang penuh kebencian. Dia milikku sekarang, seperti halnya kau akan menjadi milik Raden Nagageni. Tidak akan pernah, teriak Sri, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat ke depan, mengayunkan keris ke arah bayangan itu. Keris menyala terang saat mendekati Nyai Lasmini, memancarkan cahaya keemasan yang memaksa bayangan itu mundur. Nyai Lasmini menjerit, suara yang menusuk telinga, campuran antara kemarahan dan rasa sakit, sebuah jeritan yang memecahkan keheningan. Kau berani, raungnya, kau hanya manusia biasa dengan sedikit darah bangsawan? Lebih dari itu, balas Sri, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya semakin kuat. Sebuah kekuatan yang mulai ia kendalikan. Aku adalah keturunan Dewi Maheswari, dan aku akan menghentikanmu. Sementara itu, Kanjeng Rahayu bertarung melawan Sumarni. Keduanya saling melempar mantra dan jimat, menciptakan cahaya-cahaya yang berkelebat di udara, sebuah pertarungan spiritual yang memukau. Kanjeng Rahayu unggul dalam ilmu spiritual. Tetapi Sumarni didukung oleh kekuatan penghuni pusaka lainnya yang mulai ikut menyerang, sebuah serangan bertubi-tubi. Jaka, dari atas altar, berusaha melepaskan ikatannya. Lilin hitam di sekelilingnya bukan sekadar lilin biasa, mereka adalah bagian dari ritual yang menyerap kekuatannya. Dengan setiap napas, ia merasa semakin lemah, kekuatannya terkuras perlahan. Sri, teriaknya, lilinnya. Padamkan lilin hitam itu. Sri menoleh ke arah altar. 4 lilin hitam membentuk persegi di sekitar Jaka. Apinya berwarna hijau pucat dan menakutkan. Ia berbalik untuk menuju ke sana. Tetapi Nyai Lasmini menghalanginya, sebuah penghalang yang mematikan. Tidak begitu cepat, gadis kecil, desis iblis itu. Sari tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Menyerang Sri dengan kuku-kuku yang tiba-tiba tumbuh panjang dan tajam, sebuah senjata yang mengerikan. Sri menghindar tepat waktu, tetapi lengan bajunya terkoyak. Darah mengalir dari goresan dangkal. Rasa sakit itu justru membuatnya semakin fokus. Ia mengayunkan keris lagi, kali ini mengarah ke Sari. Tapi di saat terakhir, ia menghentikan serangannya. Ini bukan Sari, ini adalah tubuh Sari yang dikendalikan oleh Nyai Lasmini. Membunuh iblis itu berarti membunuh anak perempuan yang tidak bersalah, sebuah dilema yang menyakitkan. Lembut hati seperti Dewi Maheswari, cibir Nyai Lasmini melalui mulut Sari. Itulah kelemahanmu. Dari sudut matanya, Sri melihat Kanjeng Rahayu terjatuh, dikeroyoki oleh 3 penghuni pusaka sekaligus, sebuah pemandangan yang membuat hatinya sakit. Sumarni mendekati altar dengan senyum kemenangan di wajahnya, sebuah senyum yang penuh nafsu. Waktunya hampir tiba,
gumamnya sambil mengeluarkan pisau ritual dari balik jubahnya, sebuah pisau yang tajam dan berbahaya. Sri harus bertindak cepat. Ia mengambil keputusan berisiko, melompat ke arah altar, mengabaikan Nyai Lasmini yang menyerangnya dari belakang. Ia merasakan cakar tajam menyobek punggungnya, rasa sakit yang menusuk, tetapi ia terus bergerak, tekadnya yang membalas rasa sakit itu. Dengan satu ayunan, ia memotong tali yang mengikat pergelangan tangan Jaka. Dengan ayunan lain, ia menyapu lilin-lilin hitam itu, memadamkan api hijau mereka dengan gerakan yang cepat. Seketika, energi di ruangan itu berubah. Jaka membuka mata sepenuhnya, dan dari tubuhnya memancarkan cahaya putih terang yang memaksa semua penghuni pusaka, termasuk Sumarni dan Nyai Lasmini, mundur dengan jeritan kesakitan, sebuah cahaya yang menyucikan. Jaka, seru Sri lega. Jaka duduk, wajahnya masih pucat tetapi matanya kembali bersinar dengan kekuatan spiritualnya. Terima kasih, Sri. Tapi kemenangan mereka singkat. Nyai Lasmini, marah karena direncanakannya terganggu, mengeluarkan teriakan yang membuat seluruh ruangan bergetar. Dari bayangannya, muncul sosok-sosok kecil, arwah-arwah anak-anak yang terperangkap di panti asuhan ini, sebuah tentara bayangan yang mengerikan. Mereka semua milikku, teriak Nyai Lasmini. Jiwa-jiwa tak berdosa yang kurenggut sebelum waktunya. Anak-anak hantu itu menyerang, wajah mereka berubah dari polos menjadi mengerikan, mulutnya terbuka lebar dengan gigi-gigi tajam. Sri dan Jaka berdiri back to back, bertahan dari serangan itu, sebuah pertahanan terakhir mereka. Kanjeng Rahayu bangkit, wajahnya berdarah tetapi masih berjuang, sebuah pejuang sejati. Kita harus menyatukan kekuatan, teriaknya. Sri, pegang keris dengan kedua tangan. Jaka, berikan kekuatanmu padanya. Sri melakukan seperti yang diperintahkan. Jaka meletakkan tangannya di atas tangan Sri yang memegang keris. Seketika, keris itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, sebuah kekuatan yang luar biasa. Kini, teriak Kanjeng Rahayu. Sri mengarahkan keris ke Nyai Lasmini, dan dari ujungnya keluar sinar terang yang menyapu ruangan. Nyai Lasmini menjerit kesakitan, bayangannya mulai tercabik-cabik oleh cahaya suci itu. Tidak mungkin, raungnya. Aku tidak bisa dikalahkan, tapi sinar itu terus menerpa, dan perlahan-lahan, bayangan itu mulai memudar. Sari, yang selama ini menjadi boneka, terjatuh ke lantai, tidak bergerak, terbebas dari belenggu. Sumarni, melihat pemimpinnya kalah, berusaha melarikan diri. Tapi Kanjeng Rahayu sudah menunggu. Dengan sebuah jimat yang diambil dari sakunya, dia menjebak Sumarni dalam lingkaran cahaya, sebuah penjaga spiritual. Sudah cukup, Sumarni, kata Kanjeng Rahayu dengan suara tegas. Kembalilah ke pusakamu. Sumarni berteriak marah saat tubuhnya menyusut, berubah menjadi asap yang masuk ke dalam sebuah guci kecil yang sebelumnya tidak terlihat di sudut ruangan. Guci itu bergetar sebentar, lalu diam, sebuah penjara baru baginya. Ruangan menjadi sunyi, penghuni pusaka lainnya telah kabur, ketakutan oleh kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Hanya Sri, Jaka, Kanjeng Rahayu, dan Sari yang tidak sadarkan diri yang tersisa, para penyintas dari pertempuran dahsyat itu. Sri berlutut di samping Sari, memeriksa nadi anak itu. Masih ada, meski lemah. Dia hidup, tapi Nyai Lasmini masih ada di dalamnya, kata Jaka dengan wajah serius. Kita hanya mengusirnya sementara, untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Kita perlu bantuan arwah ibunya, sambung Kanjeng Rahayu. Hanya cinta seorang ibu yang bisa menyelamatkan anaknya dari kutukan seperti ini. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, udara di ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lilin-lilin yang masih menyala padam sekaligus, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya keris yang masih redup. Seseorang datang, bisik Jaka, sebuah peringatan. Pintu utama ruangan altar terbuka dengan suara berderit yang keras. Dari balik pintu,
masuk seorang pria tinggi dengan pakaian tradisional Jawa yang mewah. Wajahnya tampan namun dingin, matanya berwarna seperti emas cair. Di belakangnya, dua bayangan besar dengan mata merah menyala berdiri seperti penjaga, sebuah pengawal yang menakutkan. Raden Nagageni, gumam Kanjeng Rahayu dengan suara penuh hormat dan ketakutan, sebuah nama yang diagungkan. Penguasa alam gaib itu melangkah masuk, setiap langkahnya mengeluarkan suara gemerisik seperti daun kering. Matanya tertuju pada Sri, dan untuk sesaat, ekspresi dinginnya mencair, digantikan oleh kerinduan yang mendalam, sebuah kerinduan yang telah lama terpendam. Maheswari, bisiknya, suaranya seperti angin yang berhembus melalui daun-daun kering. Akhirnya, kau kembali padaku. Sri berdiri, masih memegang keris. Aku bukan Maheswari, aku Sri Rejeki, jawabnya dengan suara mantap. Raden Nagageni tersenyum, senyuman yang tidak sampai ke matanya. Kau mungkin tidak mengingatnya, tetapi jiwamu adalah jiwanya. Darahmu adalah darahnya. Itu sudah cukup bagiku. Dia tidak akan pergi denganmu, kata Jaka dengan berani, berdiri di antara Sri dan Raden Nagageni, sebuah perisai yang melindungi. Mata Raden Nagageni beralih ke Jaka, dan kerinduan itu hilang, digantikan oleh kemarahan dingin. Penjaga gerbang, kau berani menghalangi aku? Aku menjalankan tugasku, menjaga keseimbangan antara dunia, jawab Jaka dengan tenang. Keseimbangan? Raden Nagageni tertawa, suaranya seperti pecahan kaca yang tajam. Apa yang kau tahu tentang keseimbangan? Aku telah menunggu berabad-abad untuk bersatu kembali dengan kekasihku. Dan sekarang, ketika aku hampir mendapatkannya kembali, kau berdiri di jalanku. Dewi Maheswari sudah tiada, kata Kanjeng Rahayu dengan suara tegas. Yang ada hanyalah Sri Rejeki, seorang wanita muda dengan hidupnya sendiri. Kehidupan yang fana, hardik Raden Nagageni. Hidup yang akan berakhir dalam sekejap mata. Aku menawarkan keabadian. Bersamaku, dia akan hidup selamanya. Sri menggenggam keris lebih erat. Aku tidak ingin keabadian denganmu. Aku ingin hidupku sendiri, jawabnya tegas, sebuah penolakan yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, ekspresi Raden Nagageni menunjukkan keraguan. Kau menolak aku? Seperti dulu? Dulu? Tanya Sri. Maheswari juga menolakku, jawab Raden Nagageni dengan suara tiba-tiba sedih, sebuah kesedihan yang kuno. Dia memilih kematian daripada hidup abadi bersamaku. Dan Nyai Seruni, sahabatnya sendiri, yang meracuninya karena cemburu. Kilasan kembali muncul di pikiran Sri, seorang wanita cantik minum dari piala emas, lalu jatuh ke tanah dengan wajah kesakitan. Seorang pria, Raden Nagageni, berlutut di sampingnya, menangis, sebuah tangisan yang memilukan. Kau membiarkannya mati, bisik Sri, tidak yakin dari mana kata-kata itu berasal, sebuah ingatan yang bukan miliknya. Raden Nagageni mengangguk, wajahnya berkerut kesedihan. Aku tidak tahu racun itu ada di minumannya. Aku terlalu sibuk dengan urusan kerajaanku. Ketika aku menyadarinya, sudah terlambat. Dan sejak itu, kau mencari reinkarnasinya. Untuk meminta maaf, untuk memperbaiki kesalahanku. Raden Nagageni mengulurkan tangan. Datanglah bersamaku, Sri Rejeki. Biarkan aku menunjukkan padamu kerajaanku. Biarkan aku membuatmu bahagia, kali ini. Sri melihat tangan itu, tangan yang tampak manusiawi namun memancarkan kekuatan gaib yang luar biasa. Sebagian dari dirinya, bagian yang merupakan Dewi Maheswari, merindukan sentuhan itu. Tapi sebagian lainnya, bagian yang adalah Sri Rejeki, takut, sebuah perang batin yang hebat. Aku tidak bisa, katanya akhirnya. Aku bukan dia, dan bahkan jika aku adalah reinkarnasinya, aku punya hidupku sendiri. Teman-temanku, keluargaku. Raden Nagageni menarik tangannya, wajahnya kembali dingin. Kalau begitu, aku akan membawamu dengan paksa. Dia memberi isyarat, dan dua bayangan penjaga itu maju. Tapi sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan, tangisan yang familiar bagi Sri,
sebuah panggilan dari masa lalu. Arwah wanita dari pohon beringin muncul di ruangan itu, lebih jelas dari sebelumnya. Di tangannya, ia membawa kalung berbentuk bunga melati yang sama seperti yang dilihat Sri dalam penglihatannya. "Anakku," bisik arwah itu, menatap Sari yang masih tidak sadarkan diri. "Akhirnya, aku menemukanmu." Raden Naga Geni memandang arwah itu dengan heran. "Siapa kau?" "Aku adalah ibu dari anak yang kau jadikan alat," jawab arwah itu dengan suara yang penuh kesedihan dan kemarahan. "Kau dan penghuni pusakamu mencuri anakku, menggunakannya untuk rencanamu yang egois. Kau hanyalah arwah gentayangan," hardik Raden Naga Geni. "Pergilah sebelum aku menghancurkanmu." Tapi arwah itu tidak pergi. Sebaliknya, dia mendekati Sari, dan cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya. Cahaya itu menyentuh Sari, dan tubuh anak itu bergetar, sebuah getaran spiritual. Nyai Lasmini, yang masih bersembunyi di dalam Sari, menjerit kesakitan. "Tidak, jangan ambil dia dariku. Cinta seorang ibu lebih kuat dari segalanya," kata Kanjeng Rahayu dengan suara penuh keyakinan, sebuah kebenaran universal. Cahaya dari arwah ibu itu semakin terang, menyelimuti Sari sepenuhnya. Dari mulut Sari, keluar asap hitam. Nyai Lasmini dipaksa keluar. Bayangan iblis itu berteriak marah sebelum akhirnya menghilang, dikalahkan oleh kekuatan cinta yang tulus, sebuah cinta yang lebih kuat dari kebencian. Sari membuka mata, dan untuk pertama kalinya sejak Sri mengenalnya, matanya jernih dan sadar. "Mama," bisiknya, menatap arwah ibunya, sebuah pengakuan cinta. "Anakku," jawab arwah itu dengan air mata kebahagiaan. "Akhirnya, aku bisa memelukmu lagi." Arwah itu merangkul Sari, dan dalam pelukan itu, kedua sosok itu mulai bersinar semakin terang. Cahaya mereka memenuhi ruangan, begitu terang sehingga Sri, Jaka, dan Kanjeng Rahayu harus menutup mata. Ketika cahaya itu mereda, arwah ibu dan Sari sudah tidak ada lagi. Di tempat mereka berdiri, hanya tersisa kalung bunga melati, jatuh ke lantai dengan suara kecil, sebuah kenangan yang indah. "Mereka sudah pergi ke alam baka," bisik Jaka. Bersama-sama, Raden Naga Geni memandang kejadian itu dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Cinta," gumamnya, "kekuatan yang bahkan bisa mengalahkan kematian." Dia menoleh ke Sri. "Seperti cintaku pada Maheswari, kekuatan yang membuatku bertahan selama berabad-abad. Tapi cintamu menjadi obsesi," kata Sri dengan berani, sebuah kebenaran yang menyakitkan. "Obsesi yang membuatmu melupakan apa yang benar." Raden Naga Geni terdiam lama. Ruangan sunyi, hanya diisi oleh napas mereka yang berat, sebuah keheningan yang penuh makna. "Aku tidak akan memaksamu," katanya akhirnya, suaranya tiba-tiba lelah. "Tapi ketahuilah, Sri Rejeki, ikatan antara kita tidak akan pernah putus. Darah Maheswari mengalir dalam dirimu, dan suatu hari, kau akan membutuhkanku." Dia berbalik, jubahnya berkibar. "Kita akan bertemu lagi, saat kau siap mengingat siapa dirimu sebenarnya." Dengan itu, Raden Naga Geni dan dua penjaganya menghilang, seperti kabut yang tersapu angin, sebuah perpisahan yang sementara. Ruangan kembali sunyi. Sri jatuh berlutut, kelelahan. Pertempuran selesai, tapi perasaannya campur aduk. Dia telah menyelamatkan Sari, mengalahkan Nyai Lasmini, dan membuat Raden Naga Geni mundur. Tapi kata-kata terakhir penguasa alam gaib itu terus terngiang di pikirannya, sebuah ancaman dan janji dalam satu waktu. "Kau baik-baik saja?" tanya Jaka, berlutung di sampingnya, sebuah suara yang menenangkan. Sri mengangguk, meski tangannya masih gemetar memegang keris. "Apa yang terjadi sekarang?" "Sekarang," kata Kanjeng Rahayu, "kita keluar dari tempat ini sebelum seluruh bangunan ini runtuh." Kekuatan yang menahannya sudah hilang. Dia benar. Dinding-dinding mulai retak, langit-langit berdebu. Panti asuhan Melati Suci, yang selama ini dihidupkan oleh kekuatan gelap, akhirnya kembali ke keadaan sebenarnya, runtuhan yang telah terbakar lama. Mereka bergegas keluar,
melalui koridor bawah tanah yang mulai runtuh. Saat mereka mencapai tangga batu dan naik ke permukaan, seluruh bangunan di belakang mereka ambruk dengan suara gemuruh yang menggelegar, sebuah akhir yang dramatis. Di luar, bulan sudah tinggi di langit. Perkebunan pisang dan kuburan tua terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Sri tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya, sebuah transformasi yang tidak bisa diubah. Dia akan kembali, bukan? Tanya Sri kepada Jaka saat mereka berjalan meninggalkan tempat itu, sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Jaka mengangguk, Raden Naga Geni tidak akan menyerah begitu mudah. Tapi untuk sekarang, kau aman. Dan kita? Tanya Sri, menatap Jaka. Apa yang terjadi dengan kita? Jaka tersenyum, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, sebuah senyuman yang tulus. Kita akan menghadapinya bersama, seperti yang seharusnya dari awal. Tapi di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata emas masih mengawasi mereka. Raden Naga Geni belum pergi. Dia hanya mundur sementara, menunggu waktu yang tepat, sebuah predator yang sabar. Karena dalam permainan antara dunia manusia dan dunia gaib, waktu adalah sesuatu yang berbeda. Dan baginya yang abadi, beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade hanyalah sekejap mata. Pertempuran mungkin sudah selesai, tetapi perang baru saja dimulai. Dia memanfaatkan kepergian kita, kata Jaka dengan suara rendah. Matanya menatap Sri dengan keprihatinan. Selama kita bermain di alam antara, Vera Sakti bergerak cepat di dunia nyata. Bergerak bagaimana? Tanya Sri. Dadanya terasa sesak, sebuah rasa tidak enak yang mulai muncul. Dia menggunakan pengaruhnya sebagai atasanmu dan juga, mungkin sedikit bantuan dari luar, kata Kanjeng Rahayu, menatap tehnya dalam cangkir. Vera adalah keturunan dari praktisi spiritual gelap tingkat rendah. Dia cukup tahu untuk memanipulasi nasib seseorang dalam batas tertentu. Jaka melanjutkan, dia pergi ke Pak Budi, bos besar kita. Dengan alasan pengembangan karir dan promosi, dia berhasil mengusulkan pemindahanmu ke kantor cabang kami yang paling terpencil. Sri mengerutkan kening. Kantor cabang? Di mana? Kalimantan, jawab Jaka singkat. Sebuah kota kecil di pedalaman. Perjalanan daratnya saja memakan waktu berjam-jam dari bandara terdekat. Tidak ada sinyal internet yang stabil, dan lingkungannya sangat liar. Sri terdiam. Dia tahu ini bukan promosi. Ini adalah pengasingan. Cara Vera untuk menyingkirkannya dari Rizky Pratama dan dari kehidupan yang nyaman di kota. Dan Rizky, apa dia setuju? Dia tidak bisa berbuat banyak, kata Kanjeng Rahayu. Vera sangat pandai bermain drama. Dia mungkin mengancam akan mencemarkan nama baik Rizky atau menggunakan pengaruh keluarganya. Rizky terjebak di antara keduanya. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Sri telah melawan iblis dan makhluk halus, hanya untuk kembali dan dihadapkan pada permainan kotor manusia biasa. Jadi aku tidak punya pilihan? Kau punya dua pilihan, kata Kanjeng Rahayu. Menerima pemindahan itu, atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Di mana dia akan mencari pekerjaan sekarang? Hidupnya sudah berantakan cukup oleh teror gaib. Dia butuh stabilitas, meskipun itu harus dia dapatkan di pulau seberang. Aku akan kembali ke kota, kata Sri dengan tekad, sebuah tekad yang baru. Aku akan menghadapi mereka. Jaka menggeleng. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Aku akan menemanimu. Tidak, tolak Sri lembut. Ini adalah masalahku, Jaka. Masalahku sebagai manusia biasa Sri Rejeki, bukan sebagai pewaris Dewi Maheswari. Sudah terlalu banyak kau korbankan untukku. Kali ini, aku yang harus menyelesaikannya. Setelah berpamitan dengan Kanjeng Rahayu yang berjanji akan selalu siap membantu dari jauh, Sri dan Jaka kembali ke kota. Perjalanan itu sunyi, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sri merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi gadis ketakutan yang lari di bawah hujan.
Dia adalah seseorang yang telah melihat kematian, bertarung dengan iblis, dan menatap ke dalam mata penguasa alam gaib, seorang wanita yang telah teruji. Sesampainya di kota, Sri langsung menuju apartemennya. Dia perlu mandi, berganti baju, dan mengumpulkan keberanian sebelum menghadapi realitanya. Namun, saat membuka pintu, dia menemukan dua orang sedang menunggunya di teras, Dewi dan Riko. "Sri, kamu kemana saja?" seru Dewi, langsung memeluknya erat. "Kami tidak bisa menghubungimu, ponselmu mati, apartemenmu kosong." Riko berdiri di belakang, wajahnya menunjukkan rasa lega yang bercampur dengan kekhawatiran. "Kau baik-baik saja?" Sri tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, hanya perlu cuti sebentar. Vera mencarimu kemana-mana," kata Dewi. "Dia bilang kau akan dipindahkan ke Kalimantan." "Itu benar, Sri." Sri mengangguk, merasakan mata Riko menatapnya tajam. "Benar, besok aku berangkat." "Tidak," seru Dewi. "Kau tidak boleh. Ini semua perbuatan Vera, kan?" "Karena Rizky, biarkan aku yang mengurusnya," kata Riko tiba-tiba, suaranya tegas. "Aku tidak akan membiarkannya memperlakukanmu seperti ini." Sri menatap Riko, terharu dengan perhatiannya, tetapi hatinya hanya bisa berdetak untuk satu orang. "Terima kasih, Riko, tapi ini adalah pertarunganku." Keesokan harinya, Sri memasuki kantor PT Sejahtera Abadi untuk terakhir kalinya. Semua mata menatapnya, ada simpati, ada penasaran, dan ada gosip yang berbisik di balik monitor komputer. Dia menuju ruangan Pak Budi, dan di sana, bersama bosnya, berdiri Rizky dan Vera. "Sri," kata Pak Budi dengan nada berwibawa, "surat keputusan sudah keluar. Ini kesempatan bagus untuk karirmu." Sri hanya mengangguk, tidak mau membuang tenaga untuk berdebat. Dia menatap Rizky, mencari tanda-tanda penyesalan di wajahnya. Rizky menghindari pandangannya, rasa bersalah terlihat jelas di matanya. Vera tersenyum menang, kemenangan terpancar dari wajahnya. "Kami sudah menyiapkan tiket pesawatmu. Berangkat malam ini. Semoga sukses di sana." Sri berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di depan pintu, Riko menunggunya. "Aku akan mengantarmu ke bandara," kata Riko. "Tidak usah," jawab Sri. "Aku ingin pergi sendiri." Tapi di lobi kantornya, seseorang lain menunggunya. Jaka Satria berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana yang membuatnya terlihat tampan dan tenang. Di tangannya, ada sebuah tas kecil. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri," katanya pelan, sebuah janji yang menenangkan. Sri merasakan air mata menggenang. Di tengah kekacauan dunia nyata, Jaka adalah satu-satunya kepastian, satu-satunya pelindungan. Bandara dipenuhi oleh kesibukan orang-orang yang akan bepergian, tetapi bagi Sri, dunia itu terasa sunyi dan lambat. Dia berdiri di area keberangkatan, dikelilingi oleh Dewi dan Riko yang menangis sesenggukan, sebuah perpisahan yang menyakitkan. "Kau harus promise bakal ngabris," kata Dewi sambil menyeka air matanya, sebuah candaan di tengah kesedihan. "Pasti," jawab Sri, memeluknya erat, sebuah pelukan persahabatan. Riko mendekat, wajahnya sedih. "Jika ada apa-apa, atau jika kau berubah pikiran, telepon aku. Aku akan langsung ke sana." Sri mengangguk, bersyukur memiliki teman seperti mereka. Lalu, matanya bertemu dengan Rizky yang berdiri tak jauh dari sana. Dia datang juga untuk mengantar kepergian Sri. Mereka menatap satu sama lain dari kejauhan. Ada ribuan kata yang tak terucapkan, penyesalan, permintaan maaf, dan sebuah perpisahan yang seharusnya tidak terjadi. Rizky hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa dia mengerti pilihan Sri. Setelah Dewi dan Riko pergi, tersisa Sri dan Jaka. Mereka berdua berjalan ke sudut yang lebih sepi, menjauh dari hiruk-pikuk bandara, mencari ketenangan. "Aku akan merindukanmu," kata Sri tiba-tiba, suaranya bergetar. Jaka tersenyum, senyum yang selalu berhasil menenangkan hatinya, sebuah obat untuk semua kegelisahan. "Aku juga," jawabnya.
Tapi ini bukan akhir dari segalanya, Sri. Ini hanya sebuah perjalanan. Jaka mengeluarkan sebuah kalung dari tas kecilnya. Kalung itu terbuat dari kayu coklat tua yang diukir dengan rumit, membentuk simbol matahari dan bulan sabit. Ambil ini. Sri menerima kalung itu. Kayu itu terasa hangat di telapak tangannya. Ini apa? Penjaga. Aku merapal mantra di atasnya. Selama kau memakainya, aku akan selalu tahu di mana kau berada. Dan jika ada bahaya, aku akan segera tahu. Sri memakainya, merasakan energi tenang yang memancar dari kalung itu. Terima kasih, Jaka. Jaka menggenggam tangannya. Dengar, Sri. Aku tahu ini sulit, tapi kau adalah orang terkuat yang aku kenal. Kau memiliki kekuatan yang bahkan kau sendiri belum sepenuhnya pahami. Percayalah pada dirimu. Aku akan mencoba, jawab Sri. Bukan hanya mencoba, kata Jaka, matanya menatap dalam-dalam ke mata Sri. Kau akan berhasil, dan aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan datang untukmu. Kita akan menyelesaikan semua ini bersama. Masalah dengan Raden Nagageni, takdirmu, semua. Itu adalah sebuah janji. Janji dari seorang dukun tampan yang telah mengubah hidupnya. Sri tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia memeluk Jaka, menyerap kehangatan dan rasa aman darinya untuk terakhir kalinya dalam waktu yang lama. Sebuah momen yang ingin ia bekam selamanya. Jagalah dirimu. Bisik Jaka di telinganya, sebuah bisikan lembut. Kamu juga. Panggilan terakhir untuk penerbangannya ke Kalimantan terdengar. Sri melepaskan pelukannya, memaksa senyum. Waktunya sudah habis. Pergilah, kata Jaka. Aku akan menunggumu. Sri berbalik, berjalan menuju gerbang keberangkatan tanpa menoleh lagi. Takut jika dia menoleh, dia tidak akan pernah bisa pergi. Sebuah kelemahan yang tidak bisa ia biarkan. Di dalam pesawat, Sri duduk di dekat jendela, menatap kota yang semakin lama semakin kecil. Dia meninggalkan segalanya, teman-temannya, masalah kantornya, dan terutama, pria yang telah mencuri hatinya. Dia meremas kalung yang diberikan Jaka, kalung penjaga yang menjadi satu-satunya penghubungnya dengan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Perjalanannya bukan sekadar pindah tugas. Ini adalah perjalanan menuju takdirnya yang sebenarnya. Dia adalah Sri Rejeki, seorang wanita biasa yang dibawa ke dalam dunia yang luar biasa. Dan sekarang, dia harus memulai babak baru hidupnya sendirian, membawa beban cinta yang terhalang jarak dan dendam dari masa lalu yang belum usai, sebuah beban yang berat namun harus dipikul. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara kecil di Kalimantan. Saat pintu terbuka, udara lembab dan hangat segera menyergap Sri. Berbeda dengan udara dingin dan kering di kota, udara di sini terasa hidup, liar, dan penuh dengan aroma tanah basah dan dedaunan, sebuah aroma baru yang asing baginya. Seorang sopir perusahaan sudah menunggunya dengan memegang papan nama Sri Rejeki. Perjalanan darat menuju kota kecil tempat ia akan tinggal memakan waktu 4 jam. Mobil melaju melewati jalan berkelok-kelok, dikelilingi oleh hutan lebat yang sesekali menampakkan pemandangan sungai yang mengkilap di bawah sinar matahari. Sesekali, Sri melihat beberapa rumah panggung di tepi jalan, sebuah pertanda bahwa ia sudah benar-benar jauh dari peradaban modern yang ia kenal, sebuah dunia baru yang terpencil. Sri tinggal di sebuah rumah dinas sederhana, berupa bungalau kayu dengan 2 kamar tidur, halaman kecil, dan pagar rendah. Rumah itu nyaman, tetapi terasa sangat sepi, sebuah kesunyian yang baru. Malam pertamanya dihabiskan dengan membongkar barang-barang dan mencoba menghubungkan internet, yang seperti yang dikatakan Jaka, sangat tidak stabil, sebuah pemutus komunikasi dengan dunia lama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru. Sri bekerja di kantor cabang yang lebih kecil, dengan staf yang lebih sedikit dan pekerjaan yang lebih santai. Semua orang menyambutnya dengan ramah, terutama kepala cabang, Pak Herman, seorang pria paruh baya yang baik hati. Tapi di balik keramahan itu, Sri merasakan pengawasan. Vera pasti sudah menelepon mereka,
memerintahkan untuk melaporkan setiap gerak-geriknya, sebuah mata-mata yang jauh. Di malam hari, kesepian itu datang seperti hantu. Dia sering duduk di beranda, menatap hutan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Dia merindukan obrolan dengan Dewi, candaan Riko, dan terutama, kehadiran Jaka. Setiap malam, dia memegang kalung yang diberikan Jaka, berharap bisa merasakan kehangatannya, sebuah penghubung spiritual. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda, ia merasakannya. Sebuah sensasi dingin yang familiar, sebuah aroma kemenyan yang samar-samar yang bukan berasal dari rumahnya. Dia bukanlah energi yang menakutkan seperti Nyai Lasmini, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang agung, kuno, dan sangat kuat, sebuah kehadiran yang menakutkan dengan cara yang berbeda. Sri berdiri, memegang erat kalung di lehernya. "Siapa di sana?" serunya ke arah kegelapan, sebuah tantangan. Hutan itu diam, tapi Sri tahu dia tidak sendirian. Dia merasakan sepasang mata sedang menatapnya, bukan dari kejauhan, melainkan dari dekat sekali. Sebuah bayangan tinggi muncul dari balik pohon-pohon besar di halaman belakang rumahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang bisa dirasakan Sri bahkan dari kejauhan, sebuah tatapan yang penuh makna. Raden Naga Geni. Dia tidak menampakkan dirinya secara fisik, tapi kehadirannya begitu kuat, seolah-olah udara di sekitar Sri membeku. Dia bukan untuk menyerang, setidaknya bukan malam ini. Ini hanya sebuah pengingat, sebuah janji yang diucapkannya di panti asuhan Melati Suci. "Kita akan bertemu lagi saat kau siap mengingat siapa dirimu sebenarnya." Sri tidak lari atau berteriak. Sebaliknya, dia berdiri tegak, menatap balik bayangan itu. Dia adalah Sri Rejeki, pewaris Dewi Maheswari. Dan meskipun dia jauh dari rumah dan orang yang dicintainya, pertempurannya belum berakhir. Ini adalah tanah barunya, tapi bayangannya adalah bayangan lama, sebuah bayangan yang tidak akan pernah pergi. Tragedi cinta yang terhalang dendam sang dukun tampan mungkin telah memisahkan mereka secara fisik, tetapi di dunia di mana takdir dan spiritualitas saling terkait, jarak hanyalah ilusi. Perang baru saja dimulai, dan Sri Rejeki siap untuk memerangkannya, bahkan jika dia harus melakukannya sendirian, seorang pejuang di tengah hutan belantara. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menyimak kisah misteri di channel Shyfeless Mystery dan para pembaca setia di shyfeless.com hingga akhir episode. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah-kisah seram ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah-kisah yang lebih mencekam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.